Halo, semangat pagi. Perkenalkan, saya Widya Dwi Utami. Saya mahasiswa Magister Manajemen Universitas Esa Unggul. Kali ini saya akan mencoba memaparkan ide inovasi saya terkait Pusat Informasi Kanker Indonesia yang saya singkat sebagai PIKAI. Ide inovasi ini timbul karena kurang lebih 3,5 tahun yang lalu, saya didiagnosa mengidap kanker payudara dengan stadium 3B. Kebetulan saya bekerja di korporasi sebuah perusahaan yang bergerak pelayanan jasa rumah sakit, sehingga saya mendapatkan banyak informasi yang saya terima dari teman-teman profesi medis. Saya mempunyai ide inovasi adanya Pusat Informasi Kanker Indonesia. Hal ini disebabkan banyak teman-teman saya yang mengidap penyakit kanker kurang memahami dan mengetahui mengenai penyakit kanker. Terapi apa yang akan mereka jalankan, bagaimana mereka melakukan pola hidup sehat, itu semua kadang mereka tidak mengetahuinya. Jumlah penderita kanker di Indonesia sangat tinggi. Hal ini terlihat dari berbagai data kanker yang dipublikasikan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga kanker. Bahkan menurut WHO pada tahun 2030 akan terjadi lonjakan penderita kanker di Indonesia sampai 7 kali lipat. Jumlah penderita kanker yang meninggal juga kian memprihatinkan. Data dari Globocan menyebutkan di tahun 2018 terdapat 18,1 juta kasus baru dengan angka kematian sebesar 9,6 juta kematian, di mana 1 dari 5 laki-laki dan 1 dari 6 perempuan di dunia mengalami kejadian kanker. Data tersebut juga menyatakan 1 dari 8 laki-laki dan 1 dari 11 perempuan meninggal karena kanker. Kondisi yang ditemukan, hampir sebagian penyakit kanker ditemukan pada stadium lanjut, sehingga angka sembuhan dan angka harapan hidup pasien kanker belum seperti yang diharapkan, meskipun tata laksana kanker telah berkembang dengan pesat. Pada kasus lain, psikologis penderita kanker juga mengalami perubahan ke arah negatif yang sangat drastis. Beberapa di antaranya tidak mempercayai kalau mereka mengidap kanker. Bahkan lebih lanjut, berita tentang terjangkitnya kanker pada pasien pertama kali dapat menyebabkan depresi. Biasanya orang yang diagnosis kanker itu merasa sendirian karena kebanyakan orang yang terkena kanker belum mengerti tentang kanker. Terkena kanker seperti mendapatkan lotre dan bagaikan tersambar petir. Orang banyak berpikir terkena kanker pasti menderita dan lalu meninggal. Sebenarnya banyak juga pasien-pasien kanker juga bertahan hidup atau sebagai survivor kanker. Pada penyakit kanker bukan sembuh total, namun istilahnya adalah remisi. Disematkan pada pasien kanker yang sudah melakukan terapi dan sudah dievaluasi bahwa pasien tersebut tidak mengandung sel kanker lagi di dalam tubuhnya. Secara psikologis, istilah remisi seperti mengingatkan kepada pasien tersebut bahwa dirinya harus kontrol secara teratur dan tetap dengan gaya hidup sehat. Informasi berkaitan dengan kanker seringkali penderita kanker merasa bingung terkait terapi, pengelolaan gizinya, dan lain-lain. Ide inovasi ketika seorang didiagnosa, divonis penyakit tumor ganas, menimbulkan kepanikan, baik keluarga dan penderita.
tidak semua orang memiliki biaya untuk membiayai pengobatan. Kebingungan sering terjadi, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Banyak keluarga dan penderita kanker tidak mengetahui terkait perjalanan penyakit, pola hidup sehat yang harus dilakukan. Terapi-terapi yang dilakukan dan BPJS Kesehatan dapat membantu pengobatan. Pengalaman menunjukkan saat pengobatan dan ketemu dengan dokter tidak memiliki waktu yang banyak untuk menjelaskan secara detail terkait penyakit yang diderita. Banyak penderita yang takut untuk menjalani kemoterapi sehingga melakukan alternatif yang tidak menjalani pengobatan secara medis. Ide inovasi ini diperlukan bagi keluarga dan penderita sehingga dapat menerima informasi terkait penyakit dan pengobatannya. Maka lahirlah ide inovasi PIKAI, Pusat Informasi Kanker Indonesia. Pasien yang sudah didiagnosa sebagai kanker tentunya harus mengubah pola hidupnya. Pengetahuan terkait dengan pola hidup itu seringkali juga kurang didapatkan oleh penderita kanker. Mereka juga tidak mengetahui efek-efek dari kemoterapi atau pengobatan-pengobatan yang dilakukan, sehingga mereka merasa ketakutan, tidak mau menjalaninya. Dengan informasi yang cukup terkait dengan penyakit yang dideritanya, maka diharapkan meningkatnya angka survivor kanker. Ide inovasi ini PIKAI hadir untuk pasien dan keluarga. Inovasi tersebut untuk menjalankannya, tahapannya adalah setiap pasien yang telah didiagnosa kanker, maka dokter, perawat meminta untuk mendownload PIKAI. Keluarga dan pasien dapat mengetahui informasi lengkap dan ada pendampingan secara psikologis. Selain itu pula, pasien dapat memasukkan informasi terkait schedule terapi yang dilakukan dan secara langsung PIKAI akan menerangkan proses dan efek dari terapi tersebut. Ide inovasi ini merupakan inovasi model bisnis. Mengapa termasuk inovasi model bisnis? Karena mengubah bisnis model yang saat ini sudah ada. Karena banyak informasi dari komunitas-komunitas, namun tetap informasi tidak sampai kepada keluarga dan pasien. Pusat Informasi Kanker Indonesia ini tentunya perlu adanya kerjasama. Bekerjasama dengan dokter onkologi, dalam hal ini Paraboy, Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia, bekerjasama dengan perawat, kemoterapi, bekerjasama dengan komunitas-komunitas kanker Indonesia, bekerjasama dengan rumah sakit, tentunya akan bekerjasama dengan Kemenkes, bekerjasama dengan penyedia health board. Informasi yang ada di dalam Pusat Informasi Kanker Indonesia memuat tentang seluruh penyakit kanker, termasuk gejala, informasi terkait terapi yang akan dilakukan dan efek dari terapi tersebut, informasi webinar terkait kanker dan news tentang kanker, informasi terkait pola hidup sehat dan gizi untuk pasien kanker, informasi terkait fasilitas rumah sakit pendukung terapi kanker. Selain itu pula, ada hal-hal yang mendukung lainnya dalam melakukan pengobatan kanker. Yang pertama adalah konsultasi psikologi, bagaimana pasien kanker dapat menerima secara psikologis. Yang kedua adalah meditasi, bagaimana pasien kanker juga dapat melakukan healing terhadap penyakitnya. Salah satu contohnya adalah menguatkan hati dengan membuka hati. Lalu yang ketiga adalah konsultasi health food. Dan yang keempat adalah schedule terapi. Hal-hal tersebut
ada di dalam Pusat Informasi Kanker Indonesia. Ide inovasi PIKAI ini tentunya memiliki tantangan dalam implementasinya. Yang pertama adalah menembus birokrasi di pemerintah. Kemenkes untuk memudahkan ke seluruh rumah sakit di Indonesia yang memiliki layanan onkologi. Banyak berhubungan dengan komunitas-komunitas kanker. Yang ketiga, memperkenalkan kepada dokter-dokter onkologi, dalam hal ini para boy. Yang keempat, tidak semua pasien memiliki HP yang mendukung untuk mendownload aplikasi. Tidak semua orang memandang pentingnya PIKAI karena merasa informasi sudah banyak di luar dan tidak diperlukan. Selanjutnya adalah harus melakukan sosialisasi terus-menerus sehingga diterima masyarakat dan secara otomatis pasien kanker akan bergabung di PIKAI dan PIKAI menjadi pusat informasi pasien. Penolakan bisa terjadi karena yang memberikan informasi tentang kanker sudah banyak, untuk apalagi ada PIKAI. Itu hal-hal yang mungkin menjadi tantangan dalam melakukan atau mengimplementasikan ide inovasi tersebut. Seperti ada di dalam teori bahwa model dari proses difusi inovasi menurut Everett M. Rogers, yaitu yang pertama adalah knowledge, yang kedua adalah persuasion, yang ketiga adalah decision, yang keempat adalah implementasi, dan yang kelima adalah confirmation. Dalam ide inovasi ini tentunya ada resiko. Resiko inovasi adalah direntas oleh pihak lain, seperti platform-platform lainnya. Sehingga yang perlu dikuatkan adalah melakukan penguatan di sistem keamanan. PIKAI sangat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Hal ini disebabkan pada saat ini keluarga dan pasien kurang mendapatkan informasi terkait dengan penyakit kanker. Diharapkan pasien langsung mendownload PIKAI dan pasien dapat memasukkan data-data pasien dan pasien mendapatkan informasi yang lengkap. Diharapkan keluarga dapat memberikan dukungan kepada keluarga yang menderita penyakit kanker. Pasien kanker juga dapat mengetahui hal-hal terkait e-medicine, layanan psikologis, komunitas, meditasi, gaya hidup, gizi, rumah sakit, dokter, terapi, dan efek. Diharapkan dengan Pusat Informasi Kanker Indonesia ini, survivor kanker akan meningkat. Dengan cinta menumbuhkan pengharapan bagi sesama. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Hamdi yang membantu saya dalam sebagai pengajar atau pengampu mata kuliah inovasi, manajemen inovasi di Universitas Esa Unggul.